pagi Pak. Melanjutkan kegiatan observasi yang bagus. Setelah Pak Agus melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya lihat kegiatan pembelajaran Pak Agus yang dijalankan itu semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dan saya lihat juga semuanya dari aspek perkembangan anak juga tercapai. Terus menurut Agus perasaannya bagaimana setelah mengalami kegiatan pembelajaran pada hari ini? Baik Bapak, alhamdulillah perasaannya akhirnya sudah cukup senang. Namun Bapak ada sedikit mengganjal pada saya. Ini kaitannya tadi dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan, ternyata masih ada yang belum masuk Pak. Yaitu kaitannya dengan kompetensi sosial emosional. Ya, disiplin. Saya lihat untuk ASN-nya dalam pembelajaran berdiferensiasi juga saya lihat sudah ada memang seperti kegiatan kerjasama. Memang perlu ditingkatkan lagi. Jadi rencananya Pak Agus untuk meningkatkannya bagaimana? Jadi rencana saya Pak ini segera setelah itu sudah yang manajemen diri sudah sadar sosial dan itu saja namun di sini yang ingin saya tambahkan adalah kehadiran dosis Pak. Yang ini masih sangat kurang Bapak. Nanti kedepannya rencana saya akan menerapkan mindfulness karena ketika nanti pada jalan itu memang anak itu memang benar-benar pikirnya bisa fokus pada satu pelajaran itu agar bisa mengusahakan siswa itu perhatian penuh atau passion dalam pembelajaran yang nanti saya ajarkan. Jadi nanti pikirannya bisa fresh kembali. Betul sekali seperti itu Pak. Yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Semoga apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita dan tujuan untuk perkembangan anak semuanya dapat tercapai dan berjalan sukses selalu. Terima kasih Bapak atas dukungannya dan doanya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Jody Fai selaku calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Selamat
Mulai kita siap. Ada lagi silakan. Selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, aku ingin absen dulu ya. Hari ini yang tidak ber boleh bebas siapa saja untuk mengekspresikan rasa. Ya, silakan Mbak. Ya, untuk memilih ekspresi kalian, perasaan kalian hari ini seperti apa rasanya? Apakah senang, sedih, bahagia, atau bahkan sangat senang? Ya. Oke, perasaannya Mbak Bella. Ya, Mbak Bella hari ini rasanya sangat senang sekali. Kita tanyakan dulu ya. Oke, Mbak Bella, kamu senang sekali. Oke, jawabannya adalah karena senang belajar sama Pak Agus. Oke, tepuk tangan lah. Selanjutnya, coba lagi hari ini sekarang mengenai pernah melihat buaya? Pernah nggak kalian melihat buaya ketika di makan? Kamunya pernah? Lebaran kamu jangan perutnya itu. Kalau kalian pernah melihat ikan? Sering melihat ikan membuka? Pernah melihat singa makan? Pernah melihat singa macan sedang makan? Di video ya? Atau di kebun binatang ya? Ya. Jadi yang kita bertanyakan adalah menurut kalian, kalau kalian amati dari posisi mulut buaya dengan mulut singa, ketika makan itu atau membuka mulutnya itu lebih lebaran mana? Lebih lebaran buaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mengajarkan yaitu tentang pembelajaran sujud anak-anak ya, matematika yaitu tentang sujud. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah yaitu satu, peserta didik dapat menentukan besaran ukuran suatu sudut dengan memahami pengertian, perlakuan, dan ukuran suatu sudut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan cara membandingkan ukuran sudut sebagai bukaan sisinya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui ukuran derajat dari besar kecilnya suatu sudut. Jadi tadi kalian melihat sedikit gambaran tentang bagian-bagian ataupun pengantar dari sudut anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi ya.
Ya, videonya kita simak kembali. Kita mulai ya. Gajah itu besar, semut itu kecil, pulpen itu, pensil itu pendek, kemudian tangga itu panjang. Naik lagi, semut itu kecil, gajah itu besar, pensil itu pendek, tangga itu panjang. Oh, terima kasih. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kalian akan membentuk masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Ya, yang mempunyai gaya belajar auditory visual silakan di sini nanti di sini. Kemudian yang punya gaya belajar kinestetik ada di sini. Kemudian yang di sini adalah auditor. Silakan tempat nanti. Pokoknya masih. Ini sudah sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Yang sebelah kanan itu visual, sebelah kiri auditori, dan sebelah sana adalah kelompok kinestetik. Pak Guru akan memberikan media pelajaran terkait dengan yang kinestetik di sini. Nanti yang audio sama visual akan Pak Guru tanyakan gambar dan videonya. Kelompok satu, kelompok dua, kinestetik, kemudian auditori. Ya. Baik anak-anak, perhatikan video yang akan Pak Guru tayangkan. Silakan kalian masing-masing menyimak video yang akan Pak Guru tayangkan ya. Baik, silakan perhatikan dulu anak-anak. Ini ada subscribe, lalu tekan. Oke anak-anak, tadi sudah melihat ya pembelajaran ataupun video ataupun gambar tentang bagian ataupun jenis-jenis disut. Nah sekarang sesuai dengan kelompoknya, ini kelompok audio, kinestetik dan di sini visual ya, visual, kinestetik dan auditori. Ya Pak Guru akan berikan KBB terkait dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Ingat, ketika diskusi kalian harus saling menghargai dan menghormati. Ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Silakan ini untuk kelompok auditori, kemudian di kinestetik. Silakan boleh merapat kelompokan. Kemudian satu lagi ini visual. Silakan jawabannya di sini Bang. Ya. Silakan kelompokan, silakan boleh merapat. Ya. Ya, silakan diskusi masing-masing kelompok. Biasanya di bawah, ya. Silakan dilakukan videonya. Ya bisa ya, silakan diskusi boleh. Ya, pertanyaannya dipahami dulu ya. Silakan apa? Ya. Silakan.
Warna pensilnya. Ya, langkah-langkahnya sudah dibaca ya, tunjuknya ya. Ya, silakan pertama dulu. Ya, ini buat sama ya. Ini. Nah, kemudian apa? Taruhlah bisa ya. Nah, jadi ada sudutnya yang mana? Ini yang udah sudut. Buka kakinya ya, biar kamu tahu. Nah, ya kan? Kalau sudah kemudian baca kembali. Taruhlah garis nol dengan salah satu kaki sudutnya ini sudah di garis nolnya. Yang dimaksud dengan garis nol yang ini. Ya. Nah, kemudian salah yang misalnya berapa lah? Minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang pernah kalian kerjakan. Dari kelompok ini bisa ya? Apa auditori? Nah, auditori itu silakan mempresentasikan ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu anak. Ya, sudut B dan sudut E adalah sudut E. Ya, lalu lagi kemudian akan juga adalah sudut F dan sudut G yang lebih besar adalah sudut G. Ya, lalu lagi kemudian antara sudut H dan sudut G yang lebih besar adalah sudut H. Ya, oke. Lagi dua garis merah yang bertemu pada suatu akan membentuk sudut. Ya, lagi berdasarkan besar sudutnya. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut siku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Lanjut kelompok visual. Ya, kelompok visual. Ya, silakan untuk kelompok visual mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, D dan E lebih kecil ada sudut E. Yang kedua, antara sudut F dan sudut G yang lebih besar adalah sudut G. Yang ketiga, antara sudut H dan sudut I yang besar adalah H. Oke, terima kasih. Terus, dua garis sudutnya bertemu pada membentuk sudut. Oke. Sudut lurus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Baik, kita ulas masing-masing kelompok. Untuk kelompok visual dan auditori, ini soalnya sama ya. Membandingkan dua sudut antara sudut D dan sudut E, yang lebih kecil adalah sudut jawabannya adalah sudut E. Ya, tepuk tangan untuk baca betul. Kemudian yang kedua, antara sudut F dan sudut G yang lebih besar adalah sudut D. Iya, betul sekali, tepuk tangan kedua. Kemudian untuk sudut nomor 3, sudut H dan sudut D
Yang lebih besar adalah sudut H. Betul sekali untuk kelompok visual. Jadi auditory untuk visual ternyata sama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut nomor 4. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Ya, betul sekali jawabannya keduanya. Kemudian nomor 5. Berdasarkan sudut besarnya, berdasarkan besar sudutnya, sudut yang besarnya 180 derajat disebut dengan sudut lurus. Betul sekali. Oke, apa semuanya untuk kelompok visual dan auditory. Kita lanjutkan kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok kinestetik ini adalah disuruh menggambar besaran sudut menggunakan busur derajat. Maksudnya dulu, ya. Baik, untuk kelompok kinestetik membuat sudut sebesar 45 derajat. Tadi langkah-langkahnya apa ya anak? Membuat sudut yang pertama. Ayo, bisa diulang? Bisa diulang? Taruhlah. Ya, taruhlah pusat busur derajat yang tengah-tengah di kaki berimpit pada kaki sudutnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan kaki ataupun kaki sudutnya berada pada garis 0 derajat di busurnya. Kemudian langkah ketiga adalah lihat angka yang akan dimintai pada busur derajat yang beberapa. Ternyata untuk kelompok kinestetik jawabannya adalah betul semua. Tepuk tangan. Mantap sekali ya. Kita sudah belajar tentang sudut. Sekarang silakan ada yang mau bertanya. Tuh. Ya, Mbak, siapa namanya? Mbak Bella. Silakan Mbak Bella, apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar ya? Oke. Pada bangun datar misalnya apa, Mbak? Persegi panjang, lingkaran, atau segitiga? Persegi panjang. Saya perhatikan semuanya, anak. Kita akan, ini ada teman kita yang bertanya tentang mengukur sudut pada bangun persegi panjang. Baik, akan aku jelaskan. Kalau bangun persegi panjang punya berapa sisi ya? 4. Punya 4 sisi. Punya berapa sudut ya? Ada berapa sudut ya? Ada 4 sudut. 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing sudutnya ini besarnya berapa? Ini besarnya berapa, Nana? Berapa? Ini namanya sudut. Kalau ada tanda seperti ini namanya sudut siku. Berarti besarnya berapa sudut siku? Tadi sudah kita bahas 90 derajat. Berarti di sini 90 derajat. Di sini 90 derajat. Di sini sama 90 derajat. Di sini juga sama. Nah, kalau ditanyakan berapa jumlah sudut pada bangun persegi panjang ini, silakan 90 ditambah 90 ditambah 90 tambah 90. Berapa jumlahnya? 368. Itu ya, Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Presentasi juga sudah kita lakukan. Silakan sekarang ada lagi yang bertanya lagi? Ada atau tidak? Ada? Si Fadil sudah jelas belum cara membuat sudut tadi? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita akan mengadakan mindfulness ya. Silakan kalian posisinya santai, duduk
Posisi duduk dengarkan arahan Pak Guru ya. Ya, posisi duduk dengarkan arahan Pak Guru. Kemudian relaksasi. Ya, dengarkan musiknya. Perhatikan apa yang Pak Guru perintahkan. Dengarkan baik-baik semuanya. Siap ya? Anak-anak dimohon berhenti sebentar dari aktivitas. Tangannya duduk siap. Kemudian kalian posisi rileks, cari posisi senyaman mungkin. Ya, cari posisi senyaman mungkin. Dengarkan musiknya baik-baik. Rasakan musiknya. Ambil posisi yang paling nyaman, Mas. Posisi yang paling nyaman. Silakan pejamkan mata kalian. Pikirkan napas yang kalian hirup. Ketika pikiran kalian melayang kemana-mana, kembali ke pikiran utama. Pikirkan napas kalian. Kemudian, oke, kalau sudah sekarang buka mata pelan-pelan. Oke, bagaimana rasanya? Oke, rasanya rileks santai ya. Ya, bagus sekali, rileks santai sebentar. Ya, tadi kita sudah belajar menggunakan stop. Kita kembali bisa memfokuskan diri ya. Kita melakukan apa yang sudah ada rasakan tadi. Bedanya ada apa tidak? Ya, lebih fresh lagi, lebih fokus lagi. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sudah ya, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Apa saja anak-anak tadi? Simpulkan apa saja tadi? Silakan kita ulang kembali saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah yang pertama membahas tentang pengertian sudut. Tadi sudut pengertiannya apa? Ya, pertemuan dua garis lurus yang saling bertolak. Yang kedua apa? Mas tahu tadi? Sudut. Yang pertama sudut apa? Sudut tadi pengertiannya apa? Baca kurang dari 45 ya. Yang kedua sudut apa? Sudut siku. Besarnya berapa? 90. Yang ketiga sudut kumpul. Makanya sudut kumpul adalah sudut yang bersejarah yang 45. Kemudian ada lagi sudut yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Sudah kita bahas. Cara mengukur sudut. Bagaimana cara mengukur sudut tadi kita sudah belajar? Ya, terus yang kedua. Ya, yang ketiga. Ya, yang keempat. Sudah ya? Sudah kita pelajari tadi ya? Sudah kita praktekkan? Sudah. Dari 4 materi itu. Baik, kita sudah membahas menyimpulkan tadi tentang apa yang sudah kita pelajari kaitannya dengan sudut. Sekarang siapa lagi yang belum jelas atau mau bertanya? Oke, namanya siapa ya? Mutia. Oke, Mbak Mutia mau tanya ke Mbak Mutia. Oh, berapa derajat sudut pada bangun lingkaran? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin berapa sudut lingkaran? Oke, sudut lingkaran itu sudut lingkaran seperti apa ya anak? Seperti bola pingpong ya? Ya, bulat seperti bola pingpong. Ini bulat. Nah,
berapa sih sudut lingkaran besarnya? Kalian bisa mengukur menggunakan busur derajat. Ya, kira-kira berapa? Mari kita praktekkan ya. Nah, kita hitung yuk. Kita praktekkan cara mengukur busur pada lingkaran. Dari sini ke sini adalah 180. Nah, ini nah, ini 180. Dari sini ke sini 180 anak. Nah, kalau dari sini ke sini juga sama. 180. Berarti jumlahnya adalah 180 ditambah 180. Berapa? 360 derajat. Berarti antara bangun lingkaran dengan bangun tempat ukur besarnya sudut adalah sama, yaitu 360 derajat. Tadi setelah nanti mas otak ya agak mati ya mas. Iya, kenapa nanti masalah? Menurut kamu apa kira-kira yang bisa kelamaan tidurnya mungkin ya? Oh ya. Terus bagaimana cara masalkan kalau misalnya mengatasi hal ini? Cara masalkan gimana supaya kamu nggak ngantuk ke sekolah? Ya. Solusinya seperti apa? Berarti di rumah terus bangunnya atau posisinya lebih awal ya, lebih cepat ya. Nah, berarti Mas Alta sudah menyadari ya, ketika tidur di kelas itu menurut Mas Alta baik apa enggak? Nggak baik, ya nggak baik. Berarti Mas Alta sudah tahu kalau di kelas itu tidur nggak baik ya. Dan Mas Alta juga punya solusinya, yaitu tidurnya harus lebih awal supaya bangunnya lebih asik atau lebih awal. Di sini sama ya. Di sini tidurnya yang malam-malam sekali. Tidak, paling ada jam 9 ya mas. Jam berapa mas? Nah ini, nah kalau jam 12 berarti menurut kesehatan baik apa enggak anak-anak? Tidak baik. Memang sering ya kamu juga pernah begadang sampai malam ya karena ada tugas. Tapi kalau kalian ya jangan ya, karena tidak baik kan? Ya, berarti kalau tidak baik jangan dilakukan mas. Jangan dilakukan. Kemudian kedepannya bagaimana? Tidak akan mengulangi. Berarti kedepannya mas tidak akan mengulangi tidur malam untuk menjaga kesehatan. Ya, setelah ini Pak Guru akan mengadakan evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan ya. Ya, masing-masing anak. Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah selesai. Terima kasih.
Baik anak-anak. Kalian sudah mengerjakan evaluasi ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang membahas tentang perasaan kalian bagaimana? Senangnya kenapa anak? Bisa mengetahui mengukur. Kalian silakan mengukur benda di sekitar rumah kalian menggunakan sudut. Kemudian kalian masukkan ke dalam tabel, dikasih nama bendanya apa, kemudian berapa benda. Ya minimal ada 5. Kemudian kelompokinya statik. Kalian nanti silakan buat model tentang bentuk-bentuk dari sudut. Bisa dari kardus atau dari kelompok dari aliran. Ya, jadi menggunakan model. Untuk auditory kalian sama dengan atau pun benda di sekitar kalian di rumah kalian ya, menggunakan bentuk belajar minimal 5 buah benda. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Paham? Paham ya? Nah, oke, sebelum kita akhiri, kita melakukan tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Silakan salah satu anak menutup atau menyiapkan kelas. Mari silakan ya, masih ya? Oh ya, silakan. Ya, ya. Selamat pagi, Mas Gus. Selamat pagi Pak. Melanjutkan kegiatan observasi yang bagus setelah Pak Agus melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya lihat kegiatan pembelajaran Pak Agus yang dijalankan itu semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dan saya lihat juga semuanya dari aspek perkembangan anak juga tercapai. Terus menurut Agus perasaannya bagaimana setelah mengalami kegiatan pembelajaran pada hari ini? Baik Bapak, alhamdulillah perasaannya akhirnya sudah cukup senang. Namun Bapak ada sedikit mengganjal pada saya. Ini kaitannya tadi dengan pembelajaran sudah segerakan, ternyata masih ada yang belum masuk Pak. Itu kaitannya dengan kompetensi sosial emosional. Ya, disiplin. Saya lihat untuk ASN-nya dalam pembelajaran berdiferensiasi juga saya lihat sudah ada memang seperti kegiatan kerjasama, memang perlu ditingkatkan lagi. Jadi rencananya Pak Agus untuk meningkatkannya bagaimana? Jadi rencana saya Pak ini segera setelah itu sudah kemudian sendiri sudah sadar sosial dan itu saja tahu. Namun di sini yang ingin saya tambahkan adalah kehadiran siswa. Ini masih sangat kurang Bapak. Nanti kedepannya rencana saya akan menerapkan mindfulness ketika nanti pelajaran itu memang
anak itu memang benar-benar pikirannya bisa fokus pada satu pelajaran itu agar bisa mengusahakan siswa itu perhatian penuh atau passion dalam pembelajaran yang nanti saya ajarkan seperti itu. Jadi nanti pikirannya bisa fresh kembali. Betul sekali seperti itu Pak. Yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Semoga apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita dan tujuan untuk perkembangan anak semuanya dapat tercapai dan berjalan sukses selalu. Terima kasih Bapak atas dukungannya dan doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bapak.